Syukur pada Tuhan, saudara-saudari. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Injil Yohanes pasal 14 sampai pasal 16. Ini adalah satu perikop pembicaraan Tuhan kepada murid-muridnya menjelang dia akan menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Pasal 14 merupakan titik balik di dalam Injil Yohanes, karena 13 pasal sebelumnya ini berintikan bagaimana Allah membawa dirinya ke dalam manusia menjadi hayat dan keselamatan manusia. Sedangkan mulai pasal 14 sampai akhir Injil Yohanes pasal 21 ini adalah berintikan mengenai Yesus disalib, bangkit, pergi kepada Bapa untuk mempersiapkan jalan, dan sebagai roh itu dia telah membawa kaum beriman ke dalam Allah untuk menjadi tempat tinggal Allah bersama-sama dengan manusia. Pasal 14 ini adalah satu ilustrasi di mana Tuhan mengatakan bahwa di dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan kita tahu rumah Bapa ini adalah mengacu kepada diri Tuhan sendiri. Dia menjadikan dirinya sebagai rumah Bapa, yang terutama adalah melalui dia pergi kepada Bapa, yaitu melalui mati dan bangkit. Untuk ini dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Selanjutnya di dalam Yohanes pasal 14, Tuhan Yesus membicarakan mengenai penghibur. Di dalam ayat ke-16 dikatakan, "Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Siapakah penolong ini? Penolong ini tak lain adalah Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus ini? Tak lain adalah Tuhan sendiri yang melalui mati, tersalib, bangkit, pergi kepada Bapa, dan datang kembali di dalam wujud yang lain, yaitu sebagai Roh Kudus. Roh ini juga disebut roh realitas, dan dikatakan ini sebagai penolong, adalah untuk menyertai murid-muridnya. Dan penolong ini juga bisa disebut sebagai penghibur, yang akan menghibur murid-muridnya yang merasa gelisah karena mereka merasa ditinggal oleh Tuhan. Roh Kudus ini juga sebagai pengacara, karena bahasa aslinya adalah parakletos, yang artinya pengacara atau pembela, yaitu sebagai pribadi yang membela, mengurusi perkara-perkara kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur di dalam pasal 14 ini menyatakan bahwa Kristus adalah rumah Bapa dan kita sebagai tempat tinggalnya, yaitu hari ini Allah di dalam Kristus sebagai roh itu telah membangun tempat tinggalnya bersama di dalam kita. Penerapan di dalam pasal 14 ini adalah Anda dan saya perlu mengasihi Dia dan juga menikmati firman-Nya. Dikatakan di dalam pasal 14 ayat 23, jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Kita bersyukur bahwa kita memiliki firman Tuhan. Kita juga memiliki roh di dalam kita, maka ini menjadi persekutuan, kenikmatan kita bersama, tinggal bersama dengan Allah Tritunggal. Puji Tuhan. Selanjutnya Injil Yohanes pasal 15. Di sini Tuhan mengatakan dirinya adalah pokok anggur, Bapa adalah pengusahanya, dan kita adalah ranting-rantingnya. Di dalam pasal 15 ayat 5 dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Sampai di pasal 15, ini adalah menyatakan satu organisme Allah Tritunggal di dalam kaum berimannya. Sebagai satu organisme, kita semua seperti ranting-ranting ini sangat bergantung kepada pokok anggur, sangat bergantung dengan Allah Tritunggal. Dikatakan kita ini hanyalah sebuah ranting. Ranting kita tahu
tidak semarak, bunganya pun kecil-kecil, dan ranting tidak bisa dibuat untuk sebuah meja atau kursi. Ranting ini hanya memiliki satu kelebihan, yaitu jikalau tinggal di dalam pokok anggur, ia akan berbuah. Maka dari itu, Anda dan saya sebagai ranting, kita tidak terhitung apa-apa, tetapi kita memiliki hak untuk tinggal di dalam Kristus, menyesap di dalam Dia, menyesap hayatnya lebih banyak, supaya kita bisa berbuah untuk memuliakan Allah. Yang kedua adalah bagaimana hubungan sesama ranting. Di dalam ayat 12 dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Hubungan sesama ranting adalah supaya saling mengasihi. Dalam hal ini adalah saling mendoakan. Supaya apa? Supaya kita sebagai ranting bisa menjadi ranting yang tetap tinggal di dalam Kristus sebagai pokok anggur. Dan hasil dari tetap tinggal ini adalah kita bisa berbuah. Bisa berbuah banyak, bisa berbuah lebih banyak, dan buah ini menjadi buah tetap. Saudara-saudari, di dalam situasi belakangan ini, dengan penyebaran satu wabah virus COVID-19, ini adalah kesempatan bagi kita untuk saling mendoakan, saling merawat sesama ranting, sehingga kita semua ranting-ranting di dalam satu pokok anggur ini bukan menjadi ranting yang tidak berbuah, bukan menjadi ranting yang tidak tinggal di dalam pokok anggur, bahkan bukan menjadi ranting yang kering, tetapi menjadi ranting yang penuh dengan kelimpahan hayat. Semoga Anda dan saya bisa saling mengasihi, saling mendoakan, sehingga ranting yang tinggal dalam pokok anggur ini tidak lain adalah menjadi ranting yang berbuah untuk memuliakan Allah. Selanjutnya di dalam pasal 15, bagaimana hubungan ranting dengan dunia. Dikatakan di ayat 18, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Tuhan memberitahu kepada para murid-muridnya bahwa dunia dalam hal ini adalah kaum agamawan Yahudi. Itu akan menganiaya, membenci mereka, tapi mereka terlebih dahulu telah membenci Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan telah mengatakan terlebih dahulu kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya dikuatkan. Dan bagaimana murid-muridnya bisa dikuatkan adalah sebagai ranting tetap tinggal di dalam pokok anggur. Kita bersyukur bahwa hari ini kita di dalam Kristus, di dalam hidup gereja, kita mendapatkan perawatan, kita juga mendapatkan kekuatan dan perlindungan dari semua penganiayaan, penderitaan yang timbul dari dunia ini. Semoga kita bisa bertahan sampai kepada kesudahannya. Puji Tuhan. Selanjutnya pasal 16 merupakan tambahan dari dua pasal sebelumnya. Pasal 16 ini menekankan mengenai pekerjaan dari Roh Kudus. Di dalam ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Menginsafkan akan dosa menunjukkan kepada kita bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa. Ini diwakili oleh Adam, adalah manusia pertama yang saat itu telah jatuh ke dalam dosa, dan akibat dari dosa ini adalah maut. Tapi syukur pada Tuhan, Roh Kudus juga mengisafkan bahwa ada satu jalan keselamatan, yaitu kebenaran, diri Kristus sendiri menjadi keselamatan kita. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita akan dipindahkan dari Adam ke dalam Kristus. Namun kalau manusia tidak percaya kepada Kristus yang realitas, maka manusia akan dibawa kepada penghakiman, dibawa kepada satu penghukuman akhir, yaitu lautan api. Di mana penghakiman ini yang terutama adalah untuk membereskan sumber dosa, yaitu iblis itu sendiri. Puji Tuhan, hari ini Anda dan saya yang telah insaf, disadarkan oleh Roh itu, hari ini Anda dan saya sudah berada di dalam Kristus sang realitas.
Selanjutnya, pekerjaan Roh Kudus adalah memuliakan Sang Putra dengan mewahyukan Putra bersama dengan kelimpahan Bapa kepada kaum beriman. Ini di dalam ayat 14. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Hari ini, apa adanya Kristus Sang Putra dan apa yang telah dikerjakan, semuanya telah diwahyukan kepada kita oleh Roh itu. Dengan demikian membawa kita semakin mengenal Sang Putra Kristus, menikmati Dia, mengapresiasi Dia, menjadikan Dia satu wahyu dan pengalaman di dalam hidup kita sehari-hari.